Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam She in 5 Minutes. Kembali lagi bersama saya Anissa dalam She in 5 Minutes kali ini. Mari kita memulai perjalanan kita menuju lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat dengan mempelajari hygiene industry. Salam She in 5 Minutes. Teman-teman, dalam setiap proses produksi terdapat interaksi yang terjadi antara 3 elemen penting, yaitu manusia sebagai tenaga kerja, peralatan yang digunakan, dan lingkungan kerja di sekitarnya. Nah, penggunaan berbagai bahan, proses, dan teknologi dalam kegiatan produksi memiliki potensi bahaya. Potensi bahaya ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai bencana atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kerugian dan bahkan korban di kegiatan industri. Lalu, kenapa kita perlu mempelajari hygiene industry? Nah, hygiene industry sendiri adalah ilmu yang berfokus dalam mengantisipasi, merekognisi, mengevaluasi, dan pengendalian stresor di lingkungan kerja yang dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan tenaga kerja atau penyakit akibat kerja. Tujuan hygiene industry adalah untuk meningkatkan kesadaran pengusaha dan tenaga kerja akan pentingnya praktek hygiene industri di tempat kerja, sehingga dapat melindungi kesehatan tenaga kerja terhadap faktor bahaya lingkungan kerja dan juga melakukan pengawasan terhadap efek bahaya di lingkungan kerja sehingga dapat dilakukan pengendalian jangka pendek dan jangka panjangnya. Dasar hukum hygiene industry dapat ditemukan pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan Kerja. Konsep dasar hygiene industry sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, rekognisi hazard atau pengenalan faktor bahaya, yaitu dengan mengenali dan mengidentifikasi serta menginventarisasi seluruh faktor bahaya yang ada di lingkungan kerja. Contohnya, penerapan rekognisi hazard adalah dengan Hazard Identification and Risk Assessment atau yang dikenal dengan sebutan HIRA. Analisis melalui diagram alir proses produksi, survei atau observasi, mempelajari catatan medis, dan juga studi literatur. Kemudian yang kedua adalah evaluasi, yaitu dengan melakukan pengukuran pengujian tingkat pemaparan faktor bahaya di lingkungan kerja. Kemudian membandingkannya dengan standar yang berlaku dan menilai resikonya. Dan yang ketiga adalah tahap pengendalian. Dalam tahap ini dilakukan pengendalian faktor bahaya sampai dengan batas aman sesuai dengan hierarki pengendalian. Hierarki pengendalian sendiri adalah pendekatan sistematis dalam mengelola risiko di lingkungan kerja. Hierarki ini terdiri dari beberapa tingkatan yang mengutamakan langkah-langkah pengendalian risiko yang paling efektif, dimulai dengan eliminasi, substitusi, kontrol engineering, pengaturan administrasi, dan yang terakhir adalah alat pelindung diri. Nah, potensi bahaya di tempat kerja dalam ruang lingkup hygiene industry terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah faktor kimia, yang kedua adalah faktor fisika, yang ketiga adalah faktor biologi, keempat adalah faktor ergonomi dan fisiologi, dan yang kelima adalah faktor psikososial. Teman-teman, demikian sekilas topik hygiene industry sesi pertama. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran apa sih hygiene industry itu? Dan jika teman-teman masih penasaran dengan kelanjutan terkait topik hygiene industry, mari bertemu lagi dalam She in 5 Minutes berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.